Easter, a time for fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies. And then there are the weird parts of Easter, like fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies, which is interesting. But what does all this stuff have to do with Easter? And if this holiday is about more than candy and wearing uncomfortable clothes to church and lunch with your relatives, what makes Easter happy? Halo semua, dimanapun kalian berada saat ini, di rumah kalian, apakah itu di ruang tidur, apakah itu di ruang keluarga, di ruang makan, di ruang nonton TV, atau mungkin di kamar mandi, saya percaya semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Saya berharap seperti itu. Atau mungkin semakin menyenangkan karena bisa di rumah terus-terusan, atau malah semakin bingung dan tanpa arah. Apapun itu, mari kita sama-sama bersyukur, sama-sama bersuka cita, karena meskipun dalam kondisi seperti sekarang, social distancing, tapi kita bisa stay connected satu sama lain untuk sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Right? That's a great. Nah, hari ini saya mau mengucapkan Happy Easter, Selamat Paskah. Lah, wait. Kok Happy Easter? Kan belum, Kak. Memang belum, you're right. Tapi sadar atau tidak sadar, menjelang hari Paskah. Yeay, hari Paskah. You know, kalau hari Paskah, ada 3 hal yang biasanya kita rasakan, yaitu fun. Karena ada banyak acara, ada banyak permainan yang bisa kita ikuti. Kemudian happy kenapa? Karena kita kumpul sama keluarga, makan-makan, mungkin jalan-jalan, dan happy karena libur. Dan victory, karena sama-sama kita tahu, Paskah adalah hari di mana kita memperingati atau merayakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Wah, Kak, nggak kepikiran. Gue malah nggak nyadarin bahwa sebentar lagi kita Paskah. Fun gimana? Happy gimana? Victory gimana? Kita kan sekarang lagi kondisi kayak sekarang. Corona, Kak. Kita social distancing, kita nggak bisa ketemu satu sama lain. Semuanya takut ketularan, semuanya panik. Fear, Kak, sangat-sangat menakutkan. Dan itu nggak enak banget. Yap, memang kondisi itu membuat kita jadi ada dalam ketakutan. Well, dunia memang saat ini sedang dalam ketakutan. Fear, sadar atau tidak sadar, kita sebetulnya sudah akrab. Akrab banget, berteman akrab dengan ketakutan dari kita, mungkin dari kita lahir, dari kita kecil. Saya bisa kasih contoh. Nah, sebenarnya kita akrab dengan ketakutan. Kita akrab dengan fear sepanjang hidup kita, bahkan kita alami terus-menerus. Contoh dalam sehari. Bangun pagi, sadar belum kerjain tugas, takut. Nanti kena hukuman, nanti dinyinyirin guru. Lanjut berangkat sekolah, waduh jalanan macet, takut. Takut terlambat, takut dicap, tukang telat, tukang tidur, anak bermasalah. Saat pelajaran, ada pelajaran yang kita suka, ada pelajaran yang nggak kita suka. Kita takut nilai kita jadi jelek. Kita takut jadi sasaran pertanyaan-pertanyaan para guru. Kita takut. Waktu istirahat sekolah, kita takut. Malas bergaul dengan orang lain, mungkin malas dibully, atau kita takut sendiri. Pada saat pulang sekolah, kita baru terima hasil ujian kita takut. Kita takut. Kalau nanti ditanya orang tua gimana ya jawabnya. Kita takut dimarahin lagi. Sore kita jalan-jalan sama teman atau jalan-jalan sama keluarga. Atau keluarga besar. Kita takut. Karena kita sering dibanding-bandingkan. Kita ngerasa gak berharga. Kita takut banget. Waktu malam, kita takut. Ada yang takut gelap. Ada yang gak bisa tidur. Karena apa? Karena memikirkan gak siap jalanin hari esok. Karena mikirin masa depan. Kita seharian takut terus. Gimana ya? Takut gue jalanin hidup ini. Dan mungkin gak cuma seharian, mungkin sepanjang hidup kita. Waktu SD kita takut sendiri, takut gelap, takut dimarahin orang tua, takut gak punya teman. Waktu SMP kita takut gak punya komunitas, kita takut sendirian, takut patah hati, takut ditolak. SMA kita takut gagal, takut gak punya masa depan, takut gak berani bermimpi. Ada banyak ketakutan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, ketakutan mengontrol kita, mengarahkan kita, dan sekaligus mungkin mengendalikan hidup kita untuk keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang mau kita ambil dalam hidup. So fear is determining the direction of a lot of our lives. Pernah dengar respon ini nggak? Mati gua, mampus gua.
Aduh, gue gak tahu harus gimana lagi. Mungkin kita ketawa dengar orang itu. Tapi mungkin kita pernah ngalamin. Kita ngerasa segala sesuatu itu seakan-akan mati. Seakan-akan selesai. Nah, semua ketakutan yang kita sebutkan tadi, yang kita alami tadi, pada akhirnya berujung pada satu hal, yaitu ketakutan akan kematian. The fear of death. Wait kak, kok serem banget? Saya nggak mau bicara tentang kematian kondisi begini lagi kak. Well, saya nggak bicara tentang kematian secara fisik. Saya bicara kematian dalam perspektif lain. It's about the end of something. Fear of death bisa juga berarti kematian dari sesuatu hal yang sedang kita jalani, yang sedang kita harapkan. The fear of death. Saya nggak tahu kak harus apa lagi. Sepertinya semua sudah berakhir. Again, saya cuma bisa bilang, mati gua, mampus gua, saya nggak ngerti harus ngapain lagi. Kita berusaha untuk meminimalisir kata-kata seperti itu, tapi kita juga mau belajar bahwa mengapa kita dengan sengaja merayakan Paskah, bahkan hari ini kita diingatkan lagi bahwa 1 bulan lagi nih Paskah nih. Biasanya kita udah mempersiapkan hal-hal yang seru, yang menarik, mau makan apa, mau liburan kemana mungkin, mau gereja sama siapa, mau gereja di mana, something yang fun, happy, dan victory. Tapi karena ada perasaan takut, kita jadi tertahan. Nah, seharusnya kita merayakan Paskah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mati, menderita, dan dia mati, you know what? Dia mati sebagai terpidana, orang yang dituduh bersalah. Padahal seharusnya tidak, tapi dia mati. Kemudian pada hari yang ketiga di saat orang merasa sudah tidak ada harapan, sudah ada tidak masa depan, dia bangkit. You know what? Paskah bukan sekedar Tuhan Yesus bangkit, tapi ada hal yang lebih besar dari itu. Hal yang membuat segala sesuatu berubah hingga saat ini, membuat kehidupan orang berubah. Dan ada orang yang kehidupannya berubah signifikan. Salah satunya adalah Paulus. Paulus, seperti kita ketahui, adalah salah satu rasul yang begitu terkenal, yang menyebarkan Injil ke seluruh penjuru wilayah. Dan dia sebetulnya menyebarkannya bukan dengan santai-santai, bukan dengan tenang aja, tapi juga dia mungkin ditekan, dia bahkan sampai di penjara, disakiti. Dia banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti mungkin apa yang kita alami selama ini, bahkan kita alami saat ini. Tapi kok dia bisa kayak gitu ya? Why? Kenapa dia bisa tetap giving the best, tetap maju, tetap melangkah? Kita akan sama-sama belajar dari Paulus. Kita akan lihat di satu kitab yang dia tulis. Yaitu kita buka sama-sama yuk, ambil ayat kitab kalian. Kita buka sama-sama. Sudah? Sudah? Kita buka di 1 Korona 15. Wait. No, bukan 1 Korona. Saya bersyukur karena ini bukan tulisannya 1 Korona. Tapi 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. Death is swallowed up in victory. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Mungkin teman-teman udah banyak dengar lagu-lagu, oh death, where is your sting? Where is your victory? Itu kayaknya keren banget. Kayaknya kalau kita nyanyiin tuh semangat banget. Tapi kenapa ya Paulus bisa membuat ini, mengatakan ini menjadi sesuatu yang memberikan dia semangat untuk maju terus walaupun kondisi ketakutan ada. Kita bisa lihat di bagian pertama, death is swallowed up in victory. Kematian atau maut atau ketakutan ditelan oleh victory atau kemenangan. Kemenangan apa? Yesus mati dan bangkit bukan sekedar itu saja, tapi dia mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa kematian. Sehingga kematian tidak lagi punya kuasa terhadap hidup Yesus maupun terhadap hidup kita. Itu yang membuat Paulus merasa tetap maju terus walaupun kondisi sedang takut. So ini rahasia Paulus. Bahwa walaupun dia merasa takut, tapi dia tahu arti kebangkitan Tuhan Yesus. So hari ini teman-teman bisa menyadari bersama bahwa Paskah berarti kematian atau ketakutan bukan sesuatu yang final. Bukan sesuatu yang merupakan akhir dari segalanya. Easter means fear is not final. Your fear is not final. Our fear is not final because of Jesus. Kalau Yesus bisa mengalahkan kematian, artinya dia juga bisa mengalahkan ataupun mengatasi ketakutan kita. Tapi Kak,
Iya, itu kan Yesus, itu kan Paulus. Kenapa ya? Aku tiap hari tetap takut. Wait, perasaan takut akan terus ada dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa hindari, itu kondisi nyata yang harus kita terima. Tapi ada satu rahasia lagi dari Paulus yang akan membantu kita untuk bisa mengatasi ketakutan. Ada 3 hal. Yang pertama, Paulus berkata seperti ini, this is very huge, ini yang semakin membuat kita menyadari kenapa sih kita merayakan Paskah. Karena hari-hari ini kita butuh apa yang disampaikan Paulus berikut ini. Untuk kita bisa tetap tenang, jangan panik, tetap ada bersama dengan orang lain, tetap stay connected walaupun kita terpisah dan tetap punya kekuatan untuk maju terus dan punya pengharapan. Paulus bilang begini di Roma 8 ayat 11. The Spirit of God who raised Jesus from death lives in you. Sekali lagi, kita katakan sama-sama, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. He lives in you. Itu yang membuat Paulus makin yakin bahwa Yesus bukan cuma hanya hidup saja, bangkit saja setelah dari kematian, tapi juga dia hidup di dalam kita. Kuasa Tuhan yang membangkitkan Tuhan Yesus hidup dalam kita. Apa artinya? Apa artinya? Pada saat ketakutan berusaha memojokkan kita, berusaha menguasai kita, berusaha membuat kita, dengerin gua dong kata ketakutan. Berusaha sini. Sampai akhirnya kita tunduk sama ketakutan, sampai akhirnya kita obey sama ketakutan. Kita punya kesempatan untuk membuat kuasa dari ketakutan itu nggak jadi powerful. Dengan cara menyadari bahwa ada Tuhan Yesus sehingga ketakutan bukan sesuatu yang final. Kita bisa berkata bahwa, hei ketakutan, aku tahu aku merasa takut. Tapi aku tahu aku punya Tuhan yang hidup dalam diriku. Aku punya kuasa untuk mengendalikan ketakutan. Sehingga ketakutan tidak lagi mengendalikan aku. That's amazing kan? Makanya Paulus kesannya tuh orang yang berani mati. Tapi just remember, berani matinya dia bukan tanpa hikmat. Percayalah, itu akan memberikan kekuatan dia untuk terus maju. Tapi juga melangkah dengan hikmat dan dengan iman. Yang kedua, mulai bertanya seperti ini. Where has fear been holding you back? Apa yang menahan kita? Ketakutan apa yang menahan kita sehingga kita ngerasa it's the end of everything. It's the end of something. Mati gue, mampus gue. Apa itu? Apa itu? Mulai identifikasi, mulai cari tahu, mulai refleksi ke diri sendiri, mulai cek dalam hati teman-teman. Apakah itu tentang relationship? Apakah itu tentang your dreams? Apakah itu tentang your health? Apakah itu tentang your failure? Apakah tentang your mistakes? Apakah tentang your insecurity? Or it's about future? Mulai tanyakan itu. Oke? Nah yang ketiga is very simple. Kalau sudah kita tahu He lives in you, kita mulai identifikasi ketakutan kita. Yang ketiga adalah what step should you take to prove fear doesn't have power over you. Apa yang bisa kita lakukan? Maybe you have to forgive someone. Maybe you have to apologize. Maybe you have to asking someone untuk minta bantuan. Maybe you have to tell someone about what you fear. Tentang kenapa you are very anxious. Maybe untuk mulai talking ke orang lain. Ataupun orang yang gak pernah kita ajak ngobrol. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. So, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan 3 hal tersebut? Kita bisa lakukan seperti ini. Pada saat kita sedang dalam keadaan takut. Takut ini, takut itu, takut gagal, takut masa depan, takut penyakit, takut banyak hal. Dan kita mulai ngerasa gak ada pengharapan. Kita mulai ngerasa it's the end of something. Dan kita mulai ngerasa gelap. Kita mulai merasa semuanya final, semuanya berakhir, gak ada lagi yang bisa saya lakukan. Ya, kalau kita berhenti sampai situ, itu yang akan kita alami. Kita gak akan bisa keluar dari kegelapan ini. Tapi bersyukur karena kita bisa melakukan 3 hal tadi. Pada saat kita mulai mengingat, yang pertama, He lives in me, He lives in you, He lives in us. Kita mulai melihat cahaya, kita mulai ngerasa, oh, saya punya kuasa, Tuhan hidup dalam saya bisa mengendalikan ketakutan saya. Dan saya mulai bisa mengidentifikasi ketakutan saya.
Dan saya mulai tahu apa sih ketakutan saya. Saya mulai merasa terang, ketakutan gak mengontrol saya lagi. Kemudian melakukan langkah yang ketiga yaitu take step to overcome your fear. Dan mulai mengerti bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup saya punya kemampuan dan saya punya orang lain yang bisa mendukung saya untuk mengatasi ketakutan saya, untuk mengerti apa yang sedang saya alami. Nah, 3 hal itu bisa kita lakukan untuk menyadari bahwa because of Jesus, Easter means fear is not final. Kita sama-sama menyadari bahwa ketakutan yang kita alami bukan final. Apa yang kita alami hari-hari ini bukan final, bukan akhir dari segalanya, bukan raja terakhir. Karena the great king is Jesus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita power untuk mengatasi ketakutan kita. So, kalau kita sekarang ada dalam ketakutan gimana? Kak, just remember these 3 things. Pada saat ketakutan mengontrol kita terikat, kita ngerasa, waduh harus gimana lagi ya? It's the end of something. Maybe kita ngerasa udah gak ada masa depan. Maybe keluarga gue udah gini-gini aja kak. Maybe kayaknya gue emang sakit deh kak. Maybe aku memang gak berharga. Atau aku emang gak punya teman. Aku gak punya sesuatu yang bisa aku banggakan. Wait. Just remember these 3 things. Remember this. First, He lives in you. Identify your fears, that's the second. And then take a step to overcome your fear. Pada saat kita ada dalam kegelapan, the end of something, kita merasa seperti itu. 3 hal ini, He lives in you, identify your fear, take a step to overcome your fear, akan membuat kita perlahan-lahan bisa keluar dan mengatasi ketakutan kita karena kita percaya ada Tuhan Yesus di dalam diri kita yang akan menuntun kita mengatasi ketakutan kita. Terlepas dari kita lemahkah, terlepas dari kita nggak mampu, tapi kita percaya kita punya Allah yang besar, yang mampu memberikan kita kekuatan. Because of Jesus, Easter means fear is not final. Saat ini saya mau berdoa dengan kondisi yang ada untuk teman-teman. Untuk kondisi dunia kita saat ini. Untuk apapun kondisi, ketakutan yang mungkin kita alami. It's not just about coronavirus. Ada banyak hal. Saya mau berdoa buat kita semua saat ini. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami dalam kondisi yang mungkin gak ideal. Kami dalam kondisi lemah. Kami dalam kondisi takut. Tapi kami mau menyadari bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Bahwa kami percaya ada Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan di setiap waktu, di setiap saat. Apapun ketakutan kami saat ini. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli ketakutan siapapun yang saat ini mendengarkan message ini. Saya mau berdoa Tuhan, untuk Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Ambil alih kehidupan mereka. Sehingga mereka punya kekuatan, punya pengharapan untuk bisa mengontrol, mengarahkan ketakutan mereka sehingga mereka tidak terjebak di situ, tapi mulai melakukan langkah untuk semakin mendekat sama Engkau, untuk percaya bahwa Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi negara kami saat ini, kondisi dunia kami, yang berdoa untuk virus yang ada. Kami percaya bahwa akan segera membaik, akan segera ada jalan keluar yang terbaik dan semuanya tidak panik, karena kami percaya pemerintah, tenaga medis sedang bekerja dengan keras untuk membuat kondisi menjadi lebih baik lagi. Yang berdoa untuk mereka, untuk kesehatan mereka, untuk kekuatan mereka, untuk sumber daya mereka agar tercukupi sehingga dapat mengatasi semuanya dengan baik. Dan berdoa buat kita semua yang ada di sini, baik yang sakit maupun sehat, yang percaya Tuhan yang jaga, berikan kesehatan, berikan hikmat untuk mengambil langkah-langkah yang baik. Bukan sekedar berani mati, tapi kami tahu bahwa Engkau mati bagi kami supaya kami sadar bahwa ada hal, ada hikmat, ada langkah yang perlu kami lakukan bersama Engkau dengan lebih baik lagi. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Ya,
Setelah ini silakan bicarakan di small group kalian, ketakutan kalian, permasalahan kalian, kondisi kalian saat ini, dan mulai saling mendoakan, saling menguatkan. Saya percaya kuasa Tuhan untuk mengatasi ketakutan bukan hanya ada di small group leader kita, tapi ada di dalam small group, di setiap orang yang ada di small group kalian, small group kita. Dan kuasa itu ada di dalam kamu. Dan mulai mendoakan diri kalian, mulai mendoakan bangsa, mulai mendoakan siapapun, dan mulai mengambil langkah. Enjoy today, happy Sunday, Tuhan memberkati. God bless you and happy Easter.